Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sersan Politik ya. Semoga saya selalu bro di sana sehat yang manfaat barokah dan semoga selalu diberikan rezeki yang halal barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bro, beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi menyampaikan pidato ya dan menyatakan bahwa IKN itu merupakan keinginan dari seluruh rakyat Indonesia. Beragam komentar, reaksi, terutama di dunia maya ya, kaitan dengan pernyataan presiden ini atau pernyataan dari Pak Jokowi ini yang sebentar lagi, sebulan lagi lah kurang lebih akan segera berakhir secara konstitusional. Nah, kita lihat beberapa komentar, respon dari netizen ya di dunia maya maupun di platform media sosial. Dan bagi saya secara pribadi memang benarkah keinginan itu adalah keinginan mutlak ya dari seluruh rakyat Indonesia? Bukankah itu adalah ambisi dari Pak Jokowi sendiri yang sebelumnya pada saat kampanye tidak disampaikan bahwa ibu kota negara akan pindah ke IKN di Kalimantan? Nah, salah satu respon netizen juga kurang lebih seperti itu. Kita lihat bersama ya bro. Mari kita lihat bersama apa responnya. IKN sudah disetujui rakyat. Hah? Rakyat yang mana, Pak? Guys, masa nih ya, kata Jokowi, proyek IKN itu bukan proyek pribadinya, tapi proyek yang disetujui sama semua rakyat. Wah, rakyat yang mana nih, Pak, maksudnya? Jadi, Jokowi bilang itu waktu acara pembukaan Rakornas Basnas 2024, guys, di Istana Negara IKN. Jokowi bilang, kalau IKN itu udah diajuin sah lewat undang-undang dan disahkan DPR. Katanya sih, Jokowi bilang malu, guys, kalau Istana Negara dipuji bagus, tapi warisan kolonial. Mending malu atau tanggung utang ya guys. Kalau kalian setuju nggak guys sama IKN? IKN sudah disetujui rakyat. Ya, coba lihat ya. Ini beberapa komentar dari netizen ya. Oleng papanya Pupu Fafa. Oke ya. Akbar. Yang berhutang dia, yang bayar rakyat. Ya memang begitu. Yang bayar nanti kita ya lewat pajak. Kemudian gue jujur ya, dia naik 2 kali, gue kagak milih dia sama sekali. Banyak yang seperti itu ya. Kenapa nggak ada orang gila yang nyerang keluarga ini? Luar biasa emang netizen ini. Komentarnya. Kita lanjut ya video selanjutnya. Kalau videonya kurang menarik kita skip aja. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Solo dan sekitarnya memulai demonstrasi. Mereka membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi kekaji ulang undang-undang terkait ibu kota negara. Ratusan orang berunjuk rasa di depan gedung DPR menuntut agar undang-undang pemindahan ibu kota negara baru dicabut. Demonstrasi serupa digelar di Bandung, Jawa Barat. Tempatkan kami pada tempatnya gitu, jangan digusur. Menolak pembangunan IKN di Kalimantan dan pemindahan IKN di Kalimantan. Jadi ini bukan Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bukan proyek presiden, tapi ini persetujuan semua rakyat Indonesia. Hah? Rakyat Indonesia yang mana nih? Rakyat projo atau antek-anteknya Jokowi mungkin? Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang Dari awal itu mahasiswa semua rakyat demonstrasi meminta dicabutnya undang-undang tentang pemindahan ibu kota ke IKN. Dan survei yang dibuat oleh Kompas, 80% rakyat itu tidak menghendaki IKN. Sekarang IKN mangkrak bawa-bawa rakyat. Undang-undang tentang IKN itu kan Anda selesaikan dalam 1 hari saja, tanpa adanya komunikasi publik, tidak adanya transparansi. Sekarang aja pembangunan IKN mangkrak seolah-olah mengkambing hitamkan rakyat. Katanya DPR mewakilkan rakyat.
rakyat. Rasanya rakyat saja tidak merasa diwakilkan oleh DPR. Puncak dari prestasi kebohongan Jokowi ada pada IKN. Dia mengatakan ini bukan beban APBN, bukan beban uang rakyat. Ini investor, tapi nyatanya nol investor. Ini adalah ambisi nafsu Jokowi. Kehausan pembangunan ingin memamerkan negara, tapi di era Indonesia sedang kritisnya keuangan negara, kritisnya hutang yang semakin melambung, tapi masih aja memaksakan pembangunan IKN yang ujungnya mangkrak. Banyak warga sekitar Kalimantan yang rumahnya, lahannya, pertaniannya dihancurkan oleh IKN dan sampai sekarang masih belum dibayar atau diganti rugi. Fakta. Yang saya heran masih banyak yang memuji presiden terbaik. Silahkan rasakan dampaknya dari presiden kesayangan Anda. Silakan. Ya, tadi juga Pak Jokowi menyebut bahwa ya disepakati oleh DPR, tapi apakah benar masih mewakili rakyat DPR ya? Kalau kita perhatikan di beberapa ahli lah pokoknya, bahkan ada yang mengatakan bahwa DPR itu sudah berubah menjadi DPJ, Dewan Pendukung Jokowi. Dan seperti yang dikatakan abang ini, memang dikebut tuh waktu membuat undang-undang IKN itu ya, sehari jadi ibaratnya. Luar biasa. Dan ini komentarnya coba lihat, bro, rakyat yang mana? Rakyat goib. Itu gedung IKN ya mau dijadikan apa? Ya buat itu gedungnya Pak Jokowi nanti, presiden nanti ya. Saya tidak setuju. Akhirnya Pak Jok. Ini kita coba. Bung Rocky, akhirnya Pak Jokowi secara tidak langsung ini sudah menyerah ya. Dia tidak bisa mewujudkan mimpinya untuk memindahkan ibu kota ke IKN. Ini dari berbagai pernyataan belakangan ini kita tahulah sinyalnya seperti itu ya. Tapi ini cara ngelesnya itu loh yang bikin banyak orang marah, terutama netizen. Kan dia mengklaim bahwa itu keputusan rakyat Indonesia, bukan ambisi pribadinya begitu. Ya, pada akhirnya Presiden Jokowi harus cari alasan karena dikepung oleh kritik soal IKN dan itu menunjukkan bahwa ada hal yang sebetulnya dari awal dia sembunyikan, yaitu ambisi dia tuh. Nah sekarang dia mau cari semacam alasan atau pembenaran bahwa itu adalah keputusan rakyat. Tidak, IKN itu adalah ambisi dia sendiri itu. Bahkan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden tidak tahu bahwa ada keputusan untuk memindahkan ibu kota. Jadi Jokowi di ujung masa jabatannya bahkan masih mau berbohong tuh. Tetapi dia akan dikejar oleh fakta-fakta bahwa memang IKN akan mangkrak. Apalagi kalau APBN yang 3.600 triliun dari Pak Prabowo itu tidak akan dialirkan ke IKN karena itu akan boros sekali anggaran. Dan diperlukan sebetulnya kejujuran dari Pak Jokowi bahwa itu adalah ambisi yang dia investasikan dan dia tanamkan untuk kepentingan popularitas dia itu, yang sekarang justru terbalik bahwa orang tidak lagi melihat IKN itu sebagai sumber sebut aja sumber kemewahan atau sumber pameran prestasi Jokowi, tapi dianggap sebagai monumen kegagalan dia tuh. Kita mulai melihat bagaimana Jokowi sampai akhir ujung masa jabatannya masih berupaya untuk jual IKN, masih berupaya untuk meminang investor. Tetapi kita tahu bahwa di belakang itu semua yang disebut sebagai jaminan investasi asing, semua itu adalah MOU, semacam ya basa-basi yang masih bisa dibatalkan karena semua investor itu menunggu pemerintahan berikutnya. Tuh, bagaimana kalau pemerintahan berikutnya Pak Prabowo misalnya tidak hendak meneruskan IKN? Jadi kelihatannya Jokowi seolah-olah pamer sesuatu yang tidak mungkin dia kendalikan lagi, dan kesempatan kita untuk mulai menilai bahwa Jokowi memang menyimpan banyak problem, dan problem yang paling utama adalah dia berbohong pada rakyat. Dia nuduh bahwa itu adalah keinginan rakyat, padahal ini kata Bang Rocky juga bahwa mungkin kita juga merasakan seperti itu ya. Apakah betul pemindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan itu adalah keinginan rakyat? Apakah bukan itu ambisi Pak Jokowi pribadi seperti yang dikatakan oleh Rocky Gerung? Mangga itu dinilai oleh sahabat-sahabat sersan politik ya. Kita lanjut beberapa video ke depan.
Oke, ini ada komentar juga bagus nih. Saking ambisinya tanahnya digadai 190 tahun ya, luar biasa. Pak Presiden, saya nggak merasa pengen ibu kota pindah ke IKN. Itu kan Bapak yang ambisi. Nah, itu komentar netizen ya. Lanjut. Dan per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah 56,2 triliun rupiah dari 55 yang sudah groundbreaking. Pendidikan ada 6, kesehatan ada 3, retail dan logistik ada 10, hotel ada 8, energi dan transport ada 2, kantor dan perbankan ada 14, hunian dan area hijau Ya. Tapi ini komentarnya coba ingat rumusnya guys. Kalau ngomong A jawabannya apa? Aduh. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Ini persis di belakang kampung kita. Jadi yang mirisnya di sana itu pemetaan terhadap 400 hektar itu termasuk tanah warga, tanah ulayah. Mereka mendesak jalan itu ikut luar kampung. Waktu itu juga kami sebagai warga tetap bertahan ikut dalam kampung. Hanya omong kosong juga bahwa nanti akan buka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Omong kosong. Ulumbu kita sudah lihat. Siapa sih yang kerja sana? Bukan orang Ulumbu. Tadi ketika kami singgah di Flores, kami pikir sudah ada isu yang berbeda, yang lebih menarik, yang indah-indah yang akan kami liput. Tapi ternyata ada perampasan tanah di sana, ada pelanggaran hak asasi manusia, terus ada isu relokasi. Di sana itu tidak ada human right, yang ada animal right. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ngeri, aduh, kasihan ya saudara-saudara kita yang di Kalimantan yang ada di video ini. Rasanya bukan sesuatu yang enak untuk ditonton atau dinikmati ya. Itu kita sangat prihatin ya. Ini ada komentar yang saya heran, kenapa saudara kita warga Dayak kok nggak melawan ya. Nggak tahu juga tuh ya apa yang terjadi di bawah meja. Kurang zolim apalagi si Mulyono, pas gagal bilangnya program rakyat, giliran berhasil hasil kerja keras Mulyono. Panasnya dihukum mati, pantas, aduh panasnya bukan. Panasnya dihukum mati, aduh ngeri lah. Ini komentarnya ngeri. Oh, ini ada keinginan apa namanya di itu katanya presiden baru harus berani adili si Mulyono. Sudah dibebaskan, kebanyakan sudah ganti rugi. Sudah dibebaskan, kebanyakan sudah ganti rugi. Ingat, semua kekayaan air tanah semua milik negara. Wah, iya mah tuh, salah konsep berpikirnya. Menurut saya dan Rocky Gerung masalah konsep berpikir gitu mah. Lanjut bro. Hebatnya Jokowi. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. A few moments later. Sejauh ini progres investasi asing di KN Pak untuk keberlanjutan pembangunan yang seperti apa Pak? Sampai saat ini belum ada. Ada. Makanya tadi kata Bang Rocky Gerung, kata netizen,
kita guys harus hati-hati. Kalau Pak Mulyono bilang A, artinya bisa B, C, D, dan seterusnya kurang lebih. Atau ya kalau biasanya kita melihat emak-emak naik motor, sen kanan belok kiri begitu ya, kurang lebih. Lanjut ya bro, beberapa yang masih berkaitan dengan pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa keinginan pindahnya IKN atau ibu kota ke IKN di Kalimantan adalah keinginan seluruh rakyat Indonesia. Apakah kalian salah satu rakyat yang dimaksud oleh Pak Jokowi yang kemudian mendukung pembangunan IKN? Terlepas bahwa kita tentu tahu bahwa kompleksitas pembangunan ibu kota itu tidak akan cukup 1 atau 2 periode, tapi akan panjang. Tapi pernyataan ini menurut saya pernyataan yang makin hari makin menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan beliau itu tidak lantas mendengarkan apa yang kemudian rakyat sampaikan. Banyak penolakan, banyak orang atau banyak bahkan pemerhati lingkungan yang kemudian juga bersuara akan kegagalannya IKN. Bahkan banyak kritikus yang kemudian menyandingkan apa yang disampaikan di awal tidak pakai APBN tapi ternyata justru pakai APBN. Dan apa yang dibilang bahwa investor sudah banyak ternyata buktinya sampai saat ini masih sangat minim. Ya, memang begitu. Coba komentarnya apa? Gue nggak merasa diajak rundingan. Dari Yeti, sakit hati yang berkepanjangan yang nolak IKN. Rakyat 58% tetap mendukung IKN, ya monggo, itu kan hak pribadi ya. Ya paling tidak ya, masalahnya adalah kita pakai akal sehat nggak ya? Itu problemnya. Pokoknya mangga diemutan we tamanya. Kalian sudah tahu belum, jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim perpindahan ibu kota negara IKN dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur, itu bukan merupakan keputusannya sendiri, melainkan merupakan keputusan rakyat. Dia menyatakan keputusan pindahnya ibu kota bukan cuma keputusan dirinya sebagai presiden. Ini dibuktikan dengan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI soal undang-undang IKN. Jokowi mengatakan mulanya ia menyampaikan niat pindahnya ibu kota di rapat paripurna tahunan sambil mengajukan undang-undang IKN ini. Dalam pembahasan yang dilakukan di DPR, ternyata mayoritas anggota menyetujui undang-undang IKN ini. Ada sekitar 93 fraksi di DPR yang menyetujui undang-undang IKN ini. Melihat fakta itu, Jokowi menegaskan bahwa selama ini pindahnya ibu kota bukan cuma keputusan pemerintahan yang dia pimpin saja, namun merupakan keinginan seluruh rakyat yang mendukungnya. Coba tebak, siapa dari 7% fraksi anggota DPR yang menolak undang-undang IKN ini? Kalian sudah tahu belum? Ya, kalau berpikirnya seperti kebanyakan seperti Akang ini ya memang begitu ya. Cuman masalahnya apakah betul DPR itu masih berfungsi sebagai wakil rakyat? Apakah betul? Itu banyak yang mengatakan bahwa DPR sekarang sudah menjadi stempelnya Pak Jokowi ya di beberapa kebijakan atau pembuatan undang-undang. Jadi ketika melihatnya seperti itu lurus-lurus saja, saya kira akal sehat tidak bekerja. Seperti yang tadi disampaikan. Tapi ya silakan ya, itu masing-masing punya hak untuk berpendapat. Hanya saja please lah pakai akal waras, akal sehat kalau berpendapat gitu ya. Ya itu sajalah ya. Nanti kelamaan malah nggak asik. Pro dan kontra seperti yang saya sampaikan tadi pasti ada. Tinggal apakah semua itu berdasar atau tidak? Apakah akal sehat kita bekerja dalam mengomentari sebuah fenomena, terutama dalam hal ini adalah sebuah pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan adalah keinginan seluruh rakyat. Apakah saudara setuju? Nah, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.